Mereka sudah pasang di jalan-jalan pelang-pelang besar, itu fotonya Khomeini. Siapa Khomeini? Coba antum baca di sejarahnya. Orang Yahudi. Subhanallah. Baru mau dikatakan ayatullah. Ayatullah dari mana ini? Ayat syaitan iya. Ustadz Khalid Basalamah memberikan statement yang membuat pendukung Syiah, simpatisan Syiah di Indonesia meradang kepanasan, yang dimana beliau memberikan pernyataan pertama bahwa tidak terima, tidak mau bahwa orang seperti si Khomeini ini dijuluki sebagai ayatullah, tanda-tanda Allah. Ulama besar yang setara dengan Khomeini itu, yaitu Bahjat, ya, ini orangnya. Ini orang dekat dengan Ali Khamenei dan dianggap tokoh besar ulama yang berpengaruh di Iran sana. Orang ini dengan terang-terangan sudah memberikan pernyataan bahwa semua sahabat murtad kecuali 3 orang dan semuanya masuk neraka kafir. Tuh. مثلا 500 میلیون تقیه این کار را کرد. Setelah itu apa yang dinyatakannya? Orang-orang kita ini, Syiah ini, kalau tidak bertakiyah maka tidak akan menjadi sebanyak ini sekarang. Ini pernyataan dari ulama-ulama besar di Iran yang sekarang ini diagung-agungkan oleh banyak orang yang FOMO di Indonesia. Tidak paham dengan sejarah, tidak paham dengan hal seperti ini. Mereka ikut-ikutan mendukung Iran. Nah, ini yang perlu kita bahas sebenarnya. Orang seperti Ustadz Khalid Basalamah ketika memberikan pernyataan tidak terima dengan sebutan ayatullah, dihujat habis-habisan teman-teman. Dikomentari miring dengan mereka. Dan bahkan yang jauh lebih parah, mereka dengan bangganya berkomentar ketika Ustadz Khalid Basalamah menyatakan di Iran tidak ada masjid Sunni sama sekali. Karena apa? Banyak dulu masjid-masjid Sunni dirobohkan, dibakar, dihancurkan rata dengan tanah. Beritanya ada teman-teman. Banyak. Bahkan saya pernah membaca berita ulama-ulamanya diculik. Ada penculikan kepada ulama Sunni di sana, dibunuh langsung. Masuk berita. Terus apa yang dilakukan oleh mereka yang menentang dengan pernyataan Ustadz Khalid Basalamah? Oh enggak loh, ribuan masjid ada di di Iran. Ribuan masjid Sunni maksudnya. Di Iran itu sekarang semua tempat ibadah Yahudi ada, tempat ibadah Nasrani ada, tapi masjid ahli sunnah tidak ada. Satu pun tidak ada. Itu ada pengakuan-pengakuan para duta dari negara-negara Timur Tengah, mereka buat pengakuan. Jadi kalau mereka dulu kalau mau sholat Jumat lagi jadi duta, itu mereka pergi ke kedutaan Saudi. Nggak boleh ada masjid mereka. Untuk kota Teheran tidak ada masjid Sunni seperti ini, nggak ada. Semua masjid Syiah semuanya. Diberantas orang-orang Sunni di sana. Teman-teman, benarkah tidak ada masjid Sunni di Teheran atau sekalian di Iran? Mari, silakan saksikan. Saya akan buktikan bahwa Ustadz ini pembohong. Disebutkan ada 17.000 masjid Sunni di Iran. Jadi secara keseluruhan di Iran itu ada 17.000 masjid Sunni. Dan bahkan dengan sangat konyolnya ada yang memberitakan bahwa di Iran itu berdiri sekitar kurang lebih 17.000 masjid Muslim Sunni di sana. Dengan total populasi Muslim Sunni yang diantara 5 jutaan kurang lebih. Tidak sampai 10 juta, 5 jutaan, diantara 5 jutaan. Karena apa? Dari 92 juta penduduk Iran, ya 80 jutanya menganut Syiah. Dan sisanya dibagi 3, Sunni, Yahudi, dan Kristen. Jadi kalau 10 juta dibagi 3, ya sekitar 5 juta, taruhlah 5 juta penduduk Muslim Sunni di Iran itu. 5 juta penduduk Sunni di Iran memiliki 17.000 masjid. Nih, kita data di sini. Sedangkan di Jakarta, kita perbandingannya dengan Jakarta. Karena di Jakarta saja, itu penduduk muslimnya hanya sekitar 9 jutaan. Genapinlah 10 juta, 2 kali lipat penduduknya daripada Iran, Muslim Sunninya. Tapi apakah kalian tahu berapa masjid yang ada di Jakarta? Ini jumlahnya. Hanya sekitar 4.000 sampai 5.000-an masjid saja. Yang dimana di Jakarta ini kita menggenapkan. Karena juga banyak Syiahnya di Jakarta ini. Ini jumlah masjidnya Iran yang dimana Muslim Sunni di sana banyak sekali mendapatkan intimidasi. Masjid-masjidnya banyak yang dibongkar. Ulama-ulama Sunni banyak diculik dan dibunuh. Masih ada 17.000 masjid katanya di sana yang aktif. Sedangkan di Jakarta saja, di daerah DKI ini, ada 3.000 masjid sampai 5.000 masjid kurang lebih, yang dimana jumlah penduduk muslimnya sekitar 10 juta. Kalian percaya yang mana?
Umat muslim Sunni di Indonesia tidak mendapatkan intimidasi dari Syiah. Bahkan dari agama Kristen pun tidak ada mereka yang membubarkan masjid, menghancurkan masjid, menculik ulama Sunni lalu dibunuh. Gak ada, gak ada seperti yang di Syiah Iran. Tiba-tiba ada berita yang mengatakan kalau di sana ada sekitar 17.000 masjid. Apa gak mikir? Ya di sini saya bukan ingin membela pernyataan Ustaz Khalid yang menyatakan tidak ada masjid sama sekali. Karena apa? Ya memang di Tehran sana masjid muslim Sunni sudah mulai tidak ada. Sebagaimana orang-orang Syiah Rafidhah, Bashar Assad, Hizbus Syaiton, dan Garda Revolusi Iran menghancurkan 13.000 masjid Sunni di Suriah. Dengan alasan apa? Menghancurkan masjid-masjid itu adalah sebagian untuk melumpuhkan mujahidin Suriah. Karena mereka rata-rata mengatur strategi di masjid dan lain sebagainya. Begitu. Ya sama halnya dengan di Iran. Mereka dulu banyak menutup masjid, teman-teman, dan mengkonversi masjid sering mereka lakukan. Ya, semogalah kalian bisa pikir di sini. Dan ketika kita memberitakan masjid-masjid yang dihancurkan, ulama-ulama yang diculik, intimidasi, diskriminasi, teror kepada masjid-masjid Sunni di sana yang sekian hari habis teman-teman. Di Tehran itu, di Tehran berdiri banyak masjid Syiah dan berdiri banyak sekali sinagog, berdiri juga banyak gereja. Tapi masjid di sana nihil. Pemberitaan yang menyatakan. Dan bahkan orang yang fokus nyerang Ustaz Khalid ini dengan percaya dirinya membawakan masjid paling besar di Iran. Ada masjid paling besar katanya di Iran, Sunni, masjid Sunni. Ini loh ada masjid Sunni paling besar di Iran. Bukan tidak ada. Kita tahu dengan masjid itu, memang ada masjidnya. Namun apa yang terjadi kepada masjid itu, teman-teman? Bertahun-tahun, meskipun beberapa kali ada hubungan politik antara imam besar di Masjid Makki ini, di Zahedan, ada masjidnya, dan imam besarnya ada hubungan yang kemungkinan berkaitan dengan politik dengan rezim Iran. Cuman tidak sedikit juga masjid tersebut mendapatkan intimidasi dari rezim, ya. Unik memang teman-teman. Karena muslim Sunni di Pakistan, nah ini kembali lagi kepada kenapa masjid itu besar dan ada banyak jemaahnya. Karena sekitar kurang lebih 40 km dari masjid itu ke perbatasan Pakistan. Dan di situ di Pakistan banyak muslim Sunni teman-teman. Hanya 40 kilo, perjalanan 1 jam sudah bisa sampai ke Pakistan. Dan ini masjid pernah diteror habis-habisan pada 30 September tahun 2022 kalau tidak salah. Kurang lebih 100 umat muslim Sunni yang dihabisi oleh rezim Iran. Jadi setiap saat masjid ini tidak ada henti-hentinya mendapatkan teroran. Apalagi dari tahun 2022 sampai sekarang ini. Masjid ini diincar. Karena apa? Memang visi misi dari orang-orang Syiah Rafidhah, mereka ingin menguasai dunia dengan mentiadakan orang-orang muslim Sunni, ingin menghabisi semua pengikutnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau mereka kan cuma ikut Ali, mengikuti Abu Lu'lu'ah pembunuh Umar bin Khattab, mengikuti Abdullah bin Sabah. Jadi mereka memusuhi kita semua yang ikut Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ini. Jadi apa yang dikatakan Ustaz Khalid Basalamah ya tidak sepenuhnya salah. Karena apa? Memang dari tahun ke tahun tempat-tempat ibadah umat muslim Sunni di sana ya semakin hilang, semakin dihabisi. Dan sebagai penutup saya tanyakan kepada kalian, apakah kalian percaya dengan berita kalau di Iran itu ada sekitar 17.000 masjid Sunni yang dimana penduduknya tidak sampai 10 juta jiwa punya 17.000 masjid? Apakah kalian percaya?